Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya kedatangan kipas angin dinding Cosmos. Jadi kipasnya ini tidak ada masalah sebetulnya, masih sangat normal sekali. Akan tetapi si pemilik bosan membeli kipas angin, ya masih sangat kencang ya. Jadi dia katanya sering rusak kalau beli kipas angin. Makanya ini dia mencegahnya, ingin minta diganti dengan bearing. Oke, kita eksekusi saja. Jadi walaupun kipas angin ini normal, karena si pemilik minta ganti bearing, kita akan coba ganti bearingnya. Nah, ini dia penampakan dari dinamonya. Masih sangat baru ya. Terlihat belum ada tanda-tanda bautnya dibuka. Oke, langsung kita lihat bagian bushingnya. Jadi untuk mengganti bearing ini bisa kita lakukan dengan banyak cara ya. Bisa terlihat di sini untuk gemuknya ataupun grease-nya pun masih sangat bagus ya, belum kering. Artinya memang kipas ini benar-benar masih baru atau masih bagus lah ya. Oke, kita bisa menggantinya mau depan dulu ataupun belakang terlebih dahulu. Di sini akan saya coba untuk mengganti bagian belakang terlebih dahulu. Oke, kita akan buka dulu untuk penutup bushingnya, karena nanti kita tidak akan menggunakan bushing lagi. Oke, buat Anda yang baru bergabung, saya harap Anda subscribe channel ini karena saya sangat butuh sekali dukungan dari Anda, dan agar saya semangat membuat konten-konten selanjutnya. Yang kita persiapkan yaitu di sini saya menggunakan bearing 608. Ini bearing yang sering saya gunakan. Ukurannya 608. Kita butuh 2 buah karena pemilik minta diganti dua-duanya. Ini ukurannya pun sangat pas sekali. Lalu akan kita coba terlebih dahulu ya. Kita tutup seperti ini. Apakah dia seret? Maksudnya si as ini celahnya terlalu banyak ataupun sedikit. Jika memang celahnya kurang, Anda bisa menambahkan ring ya yang di bagian sini. Ataupun jika memang susah ditutup, Anda bisa mengurangi ringnya. Ini nampaknya sudah pas. Dan juga saya menggunakan paralon 3/4. Sudah saya potong menjadi 2 buah. Fungsinya untuk dudukannya ya, seperti ini nanti posisinya. Oke. Dan untuk pengeleman saya menggunakan lem Dexton. Kita ampas terlebih dahulu ya, agar si lem dapat merekat dengan sempurna. Oke, jika sudah, saatnya kita akan melakukan pengeleman ya. Jangan lupa siapkan pipa seperti ini, karena ini sangat penting ya. Anda bisa menyiapkan pipa paralon, karena nanti akan berguna, sangat penting sekali. Untuk pencampuran lemnya, ukurannya kurang lebih 1:1, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Sebetulnya lebih banyak lebih bagus karena akan lebih memperkuat si dudukan bearingnya. Kita aduk sampai merata. Jika sudah, tinggal kita lakukan pengeleman pada paralonnya atau pada dudukannya. Jadi yang kita lem yaitu paralonnya. Kita ratakan. Di sini akan saya tunjukkan sedikit trik terbaru untuk mengganti atau untuk mencari presisi bearing
Nanti akan saya tunjukkan triknya. Oke, karena lemnya belum begitu mengeras, jadi ada kesempatan kita untuk mencari titik tengahnya ataupun titik presisinya. Kita tutup saja dan kita kencangkan baut-bautnya. Hal ini dilakukan agar nanti benar-benar presisi. Ya, buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jangan lupa like dengan video ini jika Anda suka, dan juga silahkan Anda komen ya jika ingin ada yang dipertanyakan. Nah, ini dia fungsi dari pipa ini, yaitu untuk menahan seperti ini ya. Ini putarannya masih sangat keras. Nah, putaran masih tidak mau berputar ya si asnya. Oh, terbalik. Karena kita menggantinya bagian belakang, jadi bagian belakang kita taruh bawah. Begitu pula nanti bagian depan yang jika kita ganti kita taruh bawah ya. Ini masih keras, jadi hanya menggunakan ini ya. Lihat, dia sudah mau ringan ya. Nah, ini sudah sangat ringan sekali, tinggal kita diamkan hingga lemnya mengering. Oke, ini sudah sekitar 30 menit. Dan ini sudah sangat ringan sekali ya, jadi triknya sangat mudah, hanya menggunakan palu saja tadi ya. Kita ketok sedikit dan langsung presisi. Kita coba cek bagian bearingnya apakah sudah menempel dengan sempurna dengan si lem. Nah, ini dia sudah menempel sempurna ya. Nanti untuk bearing akan kita lepas ya. Jadi bearing keadaannya akan kita lepas dan menempel di as. Oke, akan saya skip saja untuk mengganti bagian depannya karena untuk mempersingkat waktu. Nah, ini sudah saya ganti bagian bearing, bagian bushing bagian depannya menggunakan bearing. Terlihat sudah ringan sekali dengan teknik yang sama seperti mengganti yang bagian belakang tadi. Jadi untuk mencari titik senternya bisa kita menggunakan teknik ketok ya seperti tadi. Jadi kita tidak repot-repot lagi untuk mencari presisinya. Nah, bisa terlihat ya untuk yang bagian belakang ini. Kita akan ambil bearingnya. Jadi si bearing tidak boleh menempel di mangkok sini. Kita dorong saja seperti ini. Nah, dia sudah mau bergerak. Nah, dia bisa terlepas ya. Nah, untuk bagian depannya sama, kita dorong juga. Jika tidak bisa Anda ketok pelan-pelan ya. Agar lebih mantap dan lebih kuat, kita tambahkan lem Korea di bagian dudukannya. Bagian depan juga kita berikan. Ini sangat mudah sekali. Saya yakin semua pasti bisa. Dan juga tentunya jangan menyerah ya jika gagal, karena banyak sekali trik-trik cara memasang bearing kipas angin. Di sini saya memberikan trik yang paling mudah. Nah, si bearing harus menempel pada as ya. Jadi kita akan kunci. Kita berikan lem Korea. Bearing tidak boleh bergerak naik dan turun. Dia harus terkunci karena berakibat nanti bisa membuat aus si as jika si bearing tidak terkunci dengan rapat. Rapikan. Hati-hati ya dalam memberikan lem ini, karena takutnya nanti malah masuk ke celah bearing, mengakibatkan bearing malah seret ya. Nah, ini sedikit saja, yang penting sudah terkunci dan sudah tidak bergerak naik dan turun. Dan saatnya kita pasang kembali si dinamo ini. Nanti akan kita cek dan coba bersama.
Sekali lagi buat Anda yang belum subscribe channel ini ataupun yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi. Putarannya sudah ringan, artinya tingkat presisi sudah sangat mantap. Saatnya kita pasang dan kita coba. Oke, saatnya kita akan tes untuk putaran dari kipas atau dinamo ini. Ini sudah mantap ya, sudah sangat ringan. Kita berikan isolasi sedikit agar terlihat. Dan kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya kipas dinamonya pun berputar. Ini sangat mantap ya, halus suaranya, putarannya pun mantap. Ya, kita coba lihat nanti setelah saya rakit ya. Dan ini dia hasilnya. Ini sudah saya hidupkan di speed 1 saja. Anda bisa lihat putarannya, perbedaannya dengan yang awal tadi. Tuh, lihat ya, putarannya kencang. Dan jika saya cabut, si kipas ini akan berhenti lebih lama lagi karena menggunakan bearing. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.